sekelumit mauidhah dari cucu dari Sayyidina Al-Habib Waliullah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, atau yang populer kita kenal dengan Habib Saleh Tanggul, yakni kepada Yang Mulia Al-Habib Hashim bin Muhammad Al-Hamid Tanggul. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. الحمد لله رب العالمين الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب آمين، وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dengan dihadiri oleh aulia-aulia Allah, dengan dihadiri oleh orang-orang yang berketurunan yang langsung menyambung kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita berharap tidak keluar dari tempat ini kecuali kita membawa keberkahannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin. Yang saya muliakan, Sayyidina Syekh Afifuddin Ibn Afif Mansur Al-Jailani yang datang dari Baghdad, yang betul-betul saya hormati. Begitu pula Sayyidi Al-Habib Umar bin Abdullah As-Segaf, dan juga saudaranya Habib Muhammad bin Abdullah bin Saleh As-Segaf, dan para kiai, para habaib, para asatid, para orang tua-tua saya yang saya muliakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita datang di tempat yang mulia ini untuk mengikat bagaimana kita supaya jalan benar, supaya kita punya tujuan benar. Ini majlis seperti majlis ini, man ta'allaq qalbuhu bihadzal majlis, seperti ini majlis ta'allaqat lahu sa'adah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menggantungkan dirinya seperti datang ke majlis ini, insyaallah kebahagiaan akan datang merunduk kepadanya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenapa saudara? Karena di majlis ini ada Allah yang disebut, ada nama Rasulullah yang dibacakan, ada biografinya Rasulullah yang dibacakan, dan di majlis ini saudara, sejarah-sejarah dibawakan dan perjuangan-perjuangan ulama-ulama terdahulu dibawakan. Ini adalah satu kebahagiaan bagi kita saudara. Dan ini yang saya tidak bisa tinggalkan adalah penghormatan khusus kepada guru saya, Kiai Haji Romo Ahmad Asrori, yang saya sendiri selalu bersama beliau, dan saya banyak mendapatkan wilayah-wilayah yang saya dapatkan langsung dari beliau. Di antaranya wilayah yang saya dapatkan bahwasanya tak kala istri saya melahirkan di Surabaya, tidak ada yang memberitahu. Kiai Asrori mengirimkan muridnya, mengirimkan uang sama seperti biaya untuk melahirkan. Ini saya baru yakin bahwasanya Kiai Asrori ini bukan orang-orang gampang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, dengan hati yang tulus, dengan hati yang merendahkan diri, memang benar Kiai Asrori selalu menyembunyikan dirinya saudara. Tapi alhamdulillah, murid-murid yang betul takut kepada Allah, murid-murid yang betul-betul cinta kepada Rasulullah, dan murid-murid yang ta'zim kepada gurunya, dia akan mendapatkan keberkahan dari gurunya sekalipun gurunya itu sudah meninggal saudara. Justru menunjukkan kebenaran niat seseorang, kalau dia betul-betul cinta kepada gurunya, dia akan selalu mengikuti majelis dan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh gurunya saudara. Saudara, saya singkat saja saudara. Dalam pertemuan ini ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, bagaimana kita mengagungkan aulia-aulia Allah, bagaimana kita mentakzimkan aulia-aulia Allah. Rijalun sya'nuhum dzikrun wa fikrun wa fil asharihum yastaghfirun. Siapakah orang-orang wali Allah itu? Itu adalah rijal,
lanang betul-betul, bukan karena khasiatnya atau zakar saudara, tetapi betul-betul laki, betul-betul lanang. Itu yang dinamakan rijal, yang penuh dengan tanggung jawab, yang penuh dengan perjuangan, yang penuh dengan pengorbanan. Pengorbanan itu adalah yang akan menjadikan derajat di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Rijalun sya'nuhum dzikrun. Orang-orang wali Allah, dia diamnya aja sudah zikir saudara. Diamnya sudah zikir. Yang ada di zaman sekarang saudara, orang sudah lupa diri, bahkan sudah menjadi kakek-kakek. Bukan zikir yang dilakukan, tetapi nonton TV dan main HP saudara. Dia tidak tahu bagaimana nanti kematian akan menjemput, karena annas matu ala ma'asyu alaih. Manusia akan mati bagaimana dia hidup di dunia ini saudara. Wa bu'itsu ala ma matu alaih, dan dia akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana dia mati saudara. Lalu saudara, rijalun sya'nuhum dzikrun wa fikrun wa fil asharihum yastaghfirun. Mereka orang wali-wali Allah, mereka yang bangun sebelum subuh, yang dia bermunajah dengan Allah, yang dia beriktisal dengan Allah, yang dia bercengkerama dengan Allah, yang dia berasrama dengan Allah. Ini artinya orang-orang ini wali Allah saudara. Karena apa saudara? Qiyamul lail mansyurul wilayah. Orang yang suka bangun malam itu adalah benderanya orang wali. Kalau orang mengatakan wali atau memproklamirkan dirinya wali, tetapi dia tidak diundang untuk bangun sebelum subuh, itu bukan wali, melainkan itu makhdul saudara-saudara sekalian. Syaratnya wali, dia bangun, dia akan bertemu dengan Allah setiap hari, dan dia akan menangis sedih saat dia mengadukan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara, wa fi amwalihim haqqum muadda. Uangnya saudara, orang wali itu haqqum muadda, diberikan saudara-saudara sekalian. Dia infakkan buat semua kepentingan agama, buat semua kepentingan-kepentingan yang di situ ada banyak orang mendapatkan manfaat. Wa fi amwalin haqqum muadda liman sa'aluhu wa liman la yas'aluna. Buat orang yang datang minta dan buat orang yang tidak meminta. Ini duitnya terus dikeluarkan saudara. Karena alamatul wali as-sakhi. Alamatnya orang wali ini adalah dia harus karim. Kalau seseorang pelit, bakhil, itu tidak akan tersentuh sedikit pun makom wilayah saudara. Karena orang wali-wali itu saudara tidak tersentuh dunia pada hasyasyatu qulubihim, tidak tersentuh kulit hatinya pun tidak akan menyentuh dunia itu kepada orang wali saudara. Lalu saudara, faqat anfaqun nafisa, dia keluarkan uangnya, walam yubalu, dia tidak peduli. Dia tidak peduli duitnya dikeluarkan saudara. Fama anfaqum balhum yashtaruna. Dia tidak mengeluarkan duit. Dia keluarin duit sebenarnya zahirnya, tapi batinnya dia membeli sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini firman Allah. Allah akan membeli saudara orang-orang mukmin uangnya dan hartanya, bagi dia balasannya adalah surga saudara-saudara sekalian. Itulah aulia-aulia Allah. Mereka ini adalah aulia-aulia Allah. Mereka ini adalah yang selalu mengatakan Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah nadhiri, Allah melihatku, Allah syahidi, Allah menyaksikanku, Allah qaribun minni. Ini wali Allah. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala beliau pulang dari Baitur Raqa, dari perperangan, di mana Rasulullah meletakkan bajunya di satu pohon. Datang seorang yang bernama Da'thur, menghunuskan pedang di leher Rasulullah sambil mengatakan, "Ya Muhammad, man yamna'uka minni?" Siapa yang akan mampu membebaskanmu dari aku? Satu jawaban saudara. Rasulullah mengatakan, "Allah yamna'uni mink." Allah yang akan membebaskan aku dari kamu. Jatuh pedangnya saudara, gemetar orangnya saudara. Kenapa? Karena Rasulullah mulai dari ujung kukunya sampai ujung rambutnya, di situ sudah bercampur Allah dengan darah dan tulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Da'thur jatuh saudara. Setelah jatuh diambil pedangnya oleh Rasulullah, dihunuskan kepada lehernya, lalu mengatakan, "Ya Da'thur, man yamna'uka minni?" Siapa sekarang yang berani dan bisa membebaskanmu dari pedangku ini? La ya Muhammad, la ahad. Tidak seorang pun ya Muhammad. Kun khaira akhidin ya Muhammad. Jadilah engkau sebagai orang-orang yang bagus, engkau yang baik, dan engkau adalah sebaik-baik manusia yang aku kenal. Tidak dibunuh oleh Rasulullah. Makanya saudara, kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, bagaimana api ini akan padam kalau memadamkan api dengan api juga saudara? Ini kan mustahil saudara.
Maka dari itu fahum wallah aulia Allah la khaufun alaihim hayatihimu walahum yahzanun. Tidak ada kesedihan sedikit pun bagi wali-wali Allah. Tidak ada sedikit pun bersedihan bagi wali-wali Allah. Tidak ada dia berpikir tentang dunia sedikit pun. Tidak ada saudara. Ini saudara, di tempat yang mulia ini kita hadir di tempatnya Habib Abdullah bin Saleh As-Segaf yang tidak ada keraguannya beliau hadir pada hari ini, dan tidak ada keraguannya beliau mendapatkan maqam di hadapannya Allah. Kita berharap tidak keluar dari tempat ini kecuali kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan kita mendapatkan keberkahan dari sahibul haul. Ma'asyiral muslimin, tema yang kedua yang ingin saya bawakan adalah bagaimana birrul walidain. Ini Habib Saleh Tanggul selalu mengisyarahkan setiap majlis harus diingatkan tentang birrul walidain ini saudara. Karena anak-anak ini sudah pada lupa, anak-anak ini sudah bablasan, anak-anak ini sudah tidak ada ta'zim. Bagaimana orang tuanya saat dia kuat, dia serahkan seluruh kekuatannya untuk membesarkan anaknya. Dia berikan hartanya, tenaganya, pikirannya, bahkan namanya melekat kepada nama sang anak ini. Ini dari cintanya seorang ayah saudara. Banyak sekali saudara, anak-anak ini sudah kelihatan durhaka sekalipun tidak mengucapkan apa-apa. Dia dipanggil ayahnya pergi, HP-nya dimatikan. Ingat albirrus salaf. Bagaimana engkau berbuat kepada ayahmu, nanti secara spontanitas anakmu akan berbuat seperti itu. Ini adalah save energy. Save energy ini, energi yang kamu lakukan kepada ayahmu akan tersimpan pada dirimu. Dan ingat, nanti saat anakmu lahir, energi ini akan kamu transfer secara spontanitas. Kamu berbakti kepada orang tuamu, anakmu bakal dan pasti berbakti kepadamu. Karena ini sabda Rasulullah, albirrus salaf saudara. Saudara, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu, bapak, ayah ini luar biasa. Ibu juga mulia luar biasa. Seorang anak pegang tangannya seorang putri, pegang tangannya ayahnya. Abuya, la tuflit yadi min yaddaki abuya, lianna al-aidi al-kharijiyah la tusbihu yaddaki abah. Wahai ayahku, jangan kau lepas tanganku dari genggaman tanganmu wahai ayahku, karena tangan-tangan di luar itu wahai ayahku tidak seperti kasih sayang tanganmu wahai ayahku. Putrinya kecil, masih umur 10 tahun, dia pegang tangan ayahnya. Wahai ayahku, jangan kau lepaskan tanganmu dengan tanganku wahai ayah. Di luar tidak ada yang seperti tangan kasih sayangmu wahai ayahku. Ini peringatan bagi seorang ayah, harus berhati-hati dan harus punya perhatian. Saudara, seorang datang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan ayahnya katanya mengambil duit. Rasulullah tidak langsung percaya. Rasulullah panggil Bilal untuk memanggil orang tua ini, saudara. Ini adalah kalau kita ini mendapat pengaduan, jangan langsung marah saudara. Harus ta'akkad, harus klarifikasi dulu. Banyaknya manusia ini melihat dengan kupingnya. Begitu dia mendapat informasi langsung marah. Ini salah saudara. Lalu dipanggil orang tua tadi. Di jalan orang tua ini terlintas kalimat-kalimat syair. Kalimat-kalimat syair yang diucapkan adalah kalimat syair jahiliyah yang dikarang oleh Rabi'ah bin Salat. Ini adalah syair jahiliyah. Begitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ini anakmu mengadukanmu bahwa kamu mengambil duitnya. Gali ya Rasulullah, saya tidak mengambil duit itu kecuali untukku dan untuk saudaraku, untuk buliknya dia ya Rasulullah. Bukan itu yang aku tanyakan, kata Rasulullah. Jibril datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, is'al ma yakhturu fi balih. Tanyakan kepada Muhammad apa yang terlintas dalam pikirannya. Subhanallah, orang tadi mengatakan ghazautuka mauludan wa'iltuka yafi'an tu'allu bima ujni 'alaika wa tanhalu. Wahai anakku, aku beri makan engkau setiap hari saat engkau kecil wahai anakku. Aku besarkan engkau dengan keringatku wahai anakku. Aku besarkan wahai anakku. Jangan sampai engkau sedikit pun mendapat malapetaka. Wa idza lailatun nabatka bisyakwi, apabila malam hari engkau merasa sakit ya wahai anakku, lam abid li syakwiha illa sahiran atamal malu. Saya tidak bisa tidur nak kalau kamu sakit. Abahmu yang bontang-banting
padahal yang sakit kamu. Ka'anni anal matruk dunaka billadhi turikta bidi duni wa ainiya tanhalu. Wahai anakku, seakan-akan aku yang sakit. Wahai anakku, seakan-akan aku yang sakit nak, padahal yang sakit itu kamu nak. Takhafur rada nafsi alaika wa innaha la ta'lamu annal mauta waqtun muajjalu. Saya takut wahai anakku, saya takut akan keselamatanmu, saya takut kamu mati wahai anakku, padahal nafsu diri saya tahu kematian itu di tangan Allah. Wahai anakku, aku gusar wahai anakku, aku ragu wahai anakku. Semenjak engkau kecil, aku tidak pernah melarang engkau memakai uang sedikit banyak dari uangku wahai anakku. Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaihil mada kuntu fik uammil. Wahai anakku, tak kala engkau mulai remaja, engkau sudah bisa bekerja sendiri, engkau sudah bisa menunjukkan kedewasaanmu, engkau sudah menjadi seorang ayah. Wahai anakku, aku berharap engkau bisa membalas kebaikan ayahmu. Ja'alta jazai ghilzatan wa fidadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Wahai anakku, ahlan wa sahlan Abi Taufik, ya marhaba. Wahai anakku, tak kala engkau sudah mulai remaja, aku berharap engkau bisa membalas kebaikanmu. Tapi tidak yang aku dapatkan wahai anakku. Engkau maki aku, engkau laporkan aku. Wahai anakku, ya laita, dia bilang, kalau seandainya engkau tidak bisa membalas kebaikan-kebaikanku, berbuatlah engkau seperti orang-orang tetangga berbuat baik kepada tetangganya. Ini saja saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan anak yang durhaka, saudara, tidak akan mendapatkan kebahagiaan sekalipun dia jadi orang alim dan ahli ibadah, saudara. Wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad.